Mulai Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita kemarin terakhir sampai pembahasan bab tentang apa yang dibaca ketika mengangkat kepala dari ruku, Ibu ya. Yaitu dianjurkan untuk membaca, ya, dianjurkan maknanya kalau lupa tak batal sholat, ya. Kalau tidak dibaca maknanya tidak membatalkan sholat. Ya, Imam Nawawi mengatakan as-sunnah, termasuk sunnah ayyaqula hala raf'i ra'sih, termasuk sunnah ialah membaca sami Allah liman hamidah ketika bangkit dari ruku, ya, walau qala kalaupun ada yang mengatakan man hamidallah sami'alah, itu juga ada ya, boleh ya, tapi tidak pernah ada saya dengar orang mengamalkan itu. Man hamidallah sami'alah, enggak ada. Adanya sami Allah liman hamidah. Jaza, dan itu hukumnya boleh. Ya, tapi jangan diamalkan ini. Bahaya, nanti orang bilang aliran sesat. Ya, yang biasa-biasa saja, yang biasa diamalkan itu sami Allah liman hamidah. Baik, sebagaimana di nassa alaihi Syafi'i fil sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Imam Syafi'i. Kemudian fa idza stawa qa'iman, kemudian ketika seseorang itu sudah dalam posisi sempurna berdirinya, ya, sebagian orang terburu-buru belum sempurna berdirinya udah Rabbana lakal hamdu. Jadi membaca zikir-zikir salat itu ketika posisi sudah sempurna pada posisinya, ya. Kalau perpindahan diisi dengan zikir takbirat al-intiqal atau takbir-takbir intiqal atau sami Allahu liman hamidah khusus untuk antara ruku dan i'tidal. Baik. Kemudian pada pekan lalu sayang sekali Ibu Un enggak datang ya. Ya, kita membahas, mayoritas membahas sami Allah liman hamidah ya maknanya. Ada ya? Ya, ketika kita mengatakan sami Allah liman hamidah, kita yakin bahwasanya Allah Maha menyimak, Maha mendengarkan, memperhatikan apa yang kita ucapkan. Nah, dan itu seperti booster, seperti reminder lagi, pengingat kita dalam salat bahwasanya setiap munajat, doa, zikir yang kita ucapkan itu didengar, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Allah mendengar, Allah akan mengijabah, Allah akan menjawab, Allah akan memberi, Allah akan membalas, Allah akan memperhatikan, ya. Allah As-Sami', ya, dan ini melatih diri kita untuk berhati-hati dalam berucap. Jadi bayangkan 17 rakaat minimal sehari kita dalam salat kita mengatakan sami Allah liman hamidah, kita belajar satu sifat Allah yaitu As-Sami', sehingga kita berhati-hati mengucapkan suatu ucapan, ya. Kalau yang jadi kita tersortir dengan sendirinya, ya. Mungkinkah orang yang setiap hari mengatakan sami Allah liman hamidah kemudian dia hobinya bertentangan dengan sifat Allah itu, ya, hobinya gibah, ngomongin orang, hobinya mencela, mencaci, ya, tentulah bertentangan dengan kata as-sami'. Seolah-olah dia mengatakan Allah itu tidur, Allah itu tak mendengar ucapan dia. Baik. Ini sami Allah liman hamidah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa kita jelaskan juga pada teman sebelumnya, Allah memiliki malaikat khusus yang menjemput kalimat-kalimat doa itu. Jadi salah satu yang dicintai Allah dari amalan hamba-hambanya ialah zikir, munajat, doa, tasbihat
dan lain sebagainya yang diucapkan seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan innalillahi malaikatan yatufu fit turuqi yaltamisuna ahla zikri. Ya, Nabi mengatakan bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusus mencari majelis-majelis zikir. Dan ketika orang sholat, berada di saf-saf sholat, itu ada malaikat khusus yang mendoakan orang-orang yang zikir tersebut. Bahkan dalam Al-Quranul Karim banyak sekali keterangan yang menyebutkan bahwasanya malaikat tersebut berburu, dalam hadis juga ya, berburu ucapan-ucapan ahli zikir atau ucapan orang yang beribadah, sebagaimana hadis yang masyhur. Ada seorang sahabat yang mengatakan, Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, 30-an lebih malaikat berbondong-bondong untuk mengantarkan kalimat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kita berzikir di tempat yang sangat terpencil. Zikir di tempat yang sangat jauh, tidak terdeteksi oleh Google Map misalnya. Pasti Allah mendengar, sebagaimana kisah Nabi Yunus yang mengatakan la ilaha illa anta fadada fi zulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu didengar oleh malaikat Arsy. Ya Allah, suara yang maklum, suara yang ma'ruf, suara yang kami kenal, ya. Tetapi posisinya tidak kami ketahui. Kata Allah, itulah hambaku Yunus yang dia dimakan ikan nun, lalu dibawa keliling 7 lautan. Bayangkan, seterpencil itu Allah pun maha mendengarkan hambanya. Jadi ketika kita mengatakan Sami Allah liman hamidah, yakinlah tidak ada satu patah kata pun dalam solat kita itu yang sia-sia. Tidak ada satu patah pun zikir yang kita ucapkan itu sia-sia. Maka dengan kita memahami kalimat Sami Allah liman hamidah dengan baik, maka akan timbul rasa kedekatan dan khusyuk yang lebih dibandingkan orang yang hanya Allah hamidah gitu ya, lewat saja makna-makna yang luar biasa dalam gitu ya. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. As-sabihat maknanya malaikat yang terbang dari langit ke bumi, bumi ke langit untuk menjemput zikir orang-orang beriman. Ya, fas-sabiqati sabqa, tidak hanya terbang, hilir mudik siang dan malam, tetapi mereka as-sabiqati sabqa, saling berlomba. Itu kita tadi. Nah, malaikat terkadang terkadang sebagian malaikat ya, malaikat yang menjemput zikir-zikir itu terkadang dia mengetahui nilai zikir itu pahalanya, terkadang tidak mengetahui. Sebagaimana riwayat yang kita sampaikan pekan lalu, apa Bu? Ada seorang sahabat yang membaca Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik itu. Itu malaikat berebut, kemudian mereka bingung nyatat amalnya gimana. Ini pahalanya gimana nih? Lalu mereka menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, kalian catat saja biar aku sendiri yang akan membalasnya nanti ketika saya berjumpa dengan hamba itu. Nah, itulah the power of zikir. Jadi zikir ini jangan dianggap ucapan yang sia-sia, lewat, hilang, ditelan gelombang suara. Enggak. Dia termasuk al-baqiyatus shalihat dalam surah Al-Kahfi. Dia termasuk hal yang kekal abadi. Zikir tahmid kita, tahlil kita, dalam kegiatan apapun, dalam profesi apapun, ya. Habis makan kita baca alhamdulillah. Itu jangan kira alhamdulillahnya hilang tuh, Bu. Alhamdulillah itu yang kekal di tabungan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan Allah mencintai hamba yang apabila dia makan rezeki dari Allah, selesai dia makan yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan itu cenderungnya karena itu sudah jadi kebiasaan, jadi biasa aja gitu. Coba kita kembalikan ke makna hakikatnya aslinya, maksudnya itu kalau ucapan-ucapan yang luar biasa berharga. Baik, itu yang kita bahas pekan lalu sebenarnya. Yang Ibu Un nggak datang ya. Baik, sekarang kita bahas, tapi itu saripatinya tuh Bu. Udah ada kesimpulannya tuh Bu ya. Kesimpulan itu. Iya, saya khawatir kalau ketinggalan banget gitu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan zikirnya apa saja itu ya. Zikir yang warid, yang maksur, artinya yang datang, yang teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemarin sudah ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit dari ruku membaca Sami Allah liman hamidah.
Baik. Kemudian membaca Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Atau Rabbana lakal hamdu. Atau walakal hamdu. Itu kemarin apa ya? Ini sudah kita bahas juga kemarin dari sisi bahasa. Sebenarnya maknanya adalah Rabbana adalah ya Rabbana lakal hamdu. Iyanya dihapus, tinggal Rabbananya tetap. Enggak Rabbuna, tapi Rabbana lakal hamdu. Menunjukkan zikir ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba begitu dekat rasanya dengan Allah. Sehingga tidak perlu huruf nida, huruf memanggil lagi. Karena saking akrab dan dekatnya. Rabbana, langsung aja. Ya, daripada mengatakan ya Rabbana. Karena aslinya adalah ya Rabbana. Tapi langsung Rabbana lakal hamd. Baik, bagimu segala syukur dan puji. Ya, yang sempurna, yang mutlak. Sebagaimana tafsirnya sudah kita jelaskan pada surat Al-Fatihah. Pada ayat kedua ya. Alhamdu, makna alhamdu kemarin apa Bu? As-sana'ul mutlak. Pujian yang mutlak. Ya. Dan sekaligus bentuk syukur. Atas nikmat yang tidak tampak maupun yang tampak. Itu makna alhamdu menurut para ulama. Ya, jadi bukan pujian yang mutlak. Karena ada pujian itu nisbi. Ada pujian itu yang sifatnya tidak setara. Ya. Pujian itu ada yang sifatnya nisbi, cuma lip service. Ada pujian itu yang tidaklah mewakili sebenarnya orang yang dipuji, gitu kan? Karena pengetahuan kita yang terbatas mengenai orang tersebut, kita memuji ala kadarnya, sesuai dengan pengetahuan kita. Kadang yang dipuji itu tak layak untuk dipuji. Tapi hakikat pujian yang mutlak milik Allah, itulah makna alhamdu. Baik. Ada atau tidaknya kebaikan yang dihadapi atau dapatkan oleh seorang hamba yang dia ketahui itu tidak. Ya, kadang kita memuji kan ada maunya. Karena sudah dikasih apa gitu kan. Tapi pujian bagi Allah sifatnya mutlak dan sempurna. Baik, maka diterjemahkan segala puja dan puji. Itu maksudnya. Sekaligus syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian riwayat yang kedua dalam Sahih Muslim dari kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Ali wa Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepalanya dia berkata, Sami Allah liman hamidah, sudah Rabbana lakal hamdu, sama Ibu ya. Dalam riwayat Ali ini ada tambahan mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini lagi Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik. Artinya apa? Rabbana lakal hamdu sudah mil as-samawat, maknanya sepenuh pujian yang sepenuh langit. Wa mil al-ard, dan sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta, dan sepenuh apapun yang engkau inginkan, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, setelahnya. Ya Bu ya. Ada kan ketemu? Ada situ. Baik. Kalau tidak salah di situ di buku ini cuman buku saku ini cuman ada 2 ya. Ada 2 zikir ya. Minum dulu Bu. Minum dulu. Seret itu. Puasa apa gimana? Sami Allah liman hamidah, enggak ada ya? Oh iya nih. Mil as-samawat, yakni sepenuh langit. Mil'un artinya sepenuh. Wa mil al-ard, dan sepenuh bumi. Wa mil amasyid, tapi syai' ba'du, dan sepenuh apapun itu yang kau kehendaki setelah itu. Ya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang apabila pujian itu kita sampaikan, dia memenuhi langit semuanya. Memenuhi bumi seluruhnya, dan memenuhi apapun yang Allah kehendaki, Allah ciptakan yang lain yang bisa menampung pujian itu. Ya, selain daripada 2 itu. Nah, sebenarnya kalau ada kalimat as-samawati wal ard dalam Al-Quran, itu menunjukkan Rabb al-alamin, alam semesta seluruhnya. Karena memang as-sama, yang jamaknya as-samawat itu, menunjukkan sesuatu yang berada di atas kita. Al-ardu, segala sesuatu yang menunjukkan di bawah kita yang kita injak. Jadi kita
tidak akan bisa lepas dari dua hal. Diapit oleh dua hal. Yang pertama adalah tanah yang kita injak, disebut ard. Kemudian langit yang menaungi kita. Tidak akan ada manusia yang bisa lepas dari kekuasaan Allah, yaitu langit dan bumi. Jadi kalau ada ungkapan langit dan bumi, timur dan barat, siang dan malam, ya kebanyakan maknanya wallahu alam adalah menunjukkan alam semesta. Ya. Ya. As-samawat kan itu jamak dari as-sama. Ya. Langit satu saja belum ada orang yang berhasil mengukurnya. Apalagi langit kedua, apalagi sampai langit ke 7, apalagi Sidratul Muntaha, apalagi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mil as-samawat sebenarnya sudah menghimpun seluruh alam. Sudah menghimpun seluruh alam. Wa mil al-ard menghimpun alam juga. Jadi dikatakan bumi dan langit dan bumi itu menunjukkan alam semesta seluruhnya. Pokoknya puji-pujian Allah itu adalah segenap alam semesta, itu maksudnya. Baik. Kalaupun Pak. Iya. Yang benar adalah mil'a, bukan mil'u. Baik. Kalau mil'us sama, apa maksudnya itu? Saya tidak paham. Kalau mil'a saya ngerti. Artinya alhamdu itu keadaannya memenuhi langit dan bumi. Tapi kalau mil'u saya nggak ngerti artinya apa. Secara bahasa, grammar dia tidak tepat. Nah, secara riwayat adanya adalah mil'a, bukan mil'u. Ya, kurang pas. Yang lebih pas adalah ini, mil'a, bukan mil'u. Memang banyak sih jamaah yang protes. Mana tuh Ustaz? Kita udah biasa baca itu. Berarti kurang tepat. Iya, kurang tepat. Yang bagus sih mana yang ini, ya. Tapi udah biasa Ustaz ini tuh. Ya, kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Apa Bu? Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Biasanya apa? Ma di sini maknanya ma syi'ta artinya apapun yang engkau kehendaki. Jadi kan sekarang Allah punya makhluk yang bernama langit dan bumi, ya. Seandainya Allah menciptakan makhluk yang lain, maka itu juga pujian Allah akan memenuhi itu maksudnya. Ya, pujian Allah memenuhi langit yang 7 lapis dan memenuhi bumi dan memenuhi apapun yang Allah kehendaki untuk diciptakan setelah itu, selain itu. Jadi seandainya Allah berkehendak menciptakan langit yang ke-8, 9, 10 atau menciptakan bumi-bumi yang lain, maka pujian Allah juga menghimpun itu semua. Juga segenap itu semua ada pujian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi semesta memanglah memuji Allah Subhanahu wa taala, itu artinya. Dan kita termasuk kepada semesta itu. Baik. Jadi orang yang sedang sholat wawasannya semesta ya Bu ya. Dia seolah-olah dia lagi sholat itu ya nyambung dengan zikirnya alam semesta yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ke hadis yang ketiga ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza kana rafa'a ra'sahu minar ruku', kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku', qala berkata Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya bagi engkau segala hamd, puji-pujian dan syukur. Mil as-samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi juga. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, sama dengan yang tadi, tambah lagi ahlas sana'i wal majdi, dialah Allah yang pemilik pujian dan keagungan. Ahaqqu ma qala al-'abd, inilah ucapan yang paling pantas diucapkan seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan kami semua bagi engkau adalah hamba.
Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jadd. Ini jarang dibaca ya. Enggak ada saya cantumkan di sini ya. Karena saya cantumkan di sini cuma yang familiar saja. Ya. Baik. Itu riwayat yang ketiga ya, Bu ya. Mirip dengan yang tadi, cuman ditambahkan ahlas sana'i wal majdi, Allah lah pemilik segala puji dan kemuliaan. Ahaqqu ma qalal abd, inilah ucapan yang selayaknya diucapkan seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan kita semua bagi engkau adalah hamba. Allahumma la mani alima mana a'taita, la mani alima a'tait. Tidak ada yang bisa mencegah jika engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau mencegah. La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak ada yang mampu memberikan manfaat, karena manfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, mirip dengan yang riwayat yang kedua dan ketiga dari Ibnu Abbas, Sahih Muslim juga. Apa kata Ibnu Abbas? Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa ma bainahuma. Ada kalimat wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma, mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma. Kemudian wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Cuman tambahannya adalah wa ma bainahuma. Kemana ibu itu tadi? Baik. Nah, ini yang riwayat yang kelima sekarang dalam Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Ya, ingat dari Sahih Al-Bukhari. Dari Rufa'ah bin Rafi' Az-Zarqi. Radhiyallahu anhu qala kunna yawman yusalli wara'an nabi. Ini sahabat bercerita Ibu ya. Suatu ketika kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa'a ra'sahu min ar-raka'ah, ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku untuk itidal, qala berkata sami Allahu liman hamidah. Faqala rajulun wara'ahu, dan seseorang laki-laki berkata di belakangnya, itu di belakang Nabi sebagai makmum. Apa kata laki-laki itu? Walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ini zikir tidak pernah diajarkan Rasulullah sebelumnya. Cuman dia baca gitu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, artinya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, walakal hamdu, bagimu segala puja dan puji, hamdan katsiran thayyiban, itu pujian yang banyak, yang baik, yang berkah di dalamnya. Ya, mubarakan fi. Kemudian, ini tidak diajarkan oleh Nabi. Tak pernah diajarkan oleh Nabi begini. Dia kreatif sendiri. Ya, intinya dia berniat memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang baik, gitu kan. Kemudian falamman sarafa, kemudian Nabi ketika orang sudah selesai sholat, qala, maka Nabi bertanya, manil mutakallim? Siapa yang tadi baca zikir Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Siapa yang baca tadi itu? Gitu kan? Ini kebiasaan Rasulullah apabila selesai salat berjamaah zikir doa, beliau menghadap ke belakang. Bahkan sebelum itu sudah menghadap ke belakang. Kadang menghadapkan full badan dan kepalanya ke jamaah, kadang sisi kanan beliau. Misalnya kan tadi kan salat begini, Bu ya. Ya. Maka selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian menghadap, dianjurkan seorang imam untuk mengubah posisinya. Ya, bisa menghadap langsung ke jamaah lurus, tapi minimal ke samping sebelah kanan. Ya, kecuali di Masjid An-Nabawi. Kenapa di Masjid Nabawi tidak menghadap ke kanan? Kalau Masjid Nabawi, imamnya menghadap ke jamaah atau menghadap ke kiri. Masjid Nabi di Madinah. Kenapa? Karena makom Nabi kan di sini posisinya. Ingat. Nah, jadi mana sih? Nah, ini Masjid Nabawi. Kira-kira begini ya. Nah, ini Darussalam kan ya? Ini yang orang masuk untuk ziarah. Ini kuburan Nabi kan di sini, Bu ya. Ya, Raudhah sini ya.
Nah, di sini kan ini apa namanya mihrab. Jadi imam kalau sholat, kalau ngadap sini kan belakangin Nabi jadinya. Maka dia harus ngadap ke sini atau ke sini minimal. Ya, jadi pengecualian tuh untuk Masjid Nabawi itu. Ya, kalau masjid selain Masjid Nabawi ngadap kanan. Baik. Nah, ketika Nabi menghadap kanan, itu Nabi biasanya bertanya, siapa yang mimpi hari ini tadi malam? Gitu kan? Siapa yang sakit, siapa yang nggak datang sholat? Kalau ada yang sakit, habis sholat isyraq, Nabi ziarah. Jadi begitu, dia absenin nama Nabi. Iya. Didatangin siapa yang nggak datang, siapa yang... Ya. Ya. Kemudian Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa yang tadi membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka dulu guru kami cerita, Bu ya, guru saya cerita dulu sampai Nabi bertanya 3 kali. Baru kemudian yang ketiga dia mengatakan baru mengatakan ana ya Rasulullah. Saya yang tadi ngomong Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian apa kata Nabi? Qal ra'aitu bid'atan wa salasina yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Artinya itu saya telah melihat baru saja bid'atan wa salasin. Ya. Ini agak menerjemahkannya agak unik. Bid'ah itu bid'ah. Bukan bid'ah ya, Bu ya. Bid'ah. Bid'atan wa salatin. Saya melihat 30 lebih. Jadi kata bid'ah dalam bahasa Arab itu 3 sampai 9. Tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 9. Bid'ah. Bid'ah. Ya. Dan ini nggak ada dalam bahasa Indonesia ini. Disebut bid'ah itu artinya hitungan antara 3 sampai 9. Ya, antara 3 sampai 9. Mungkin 33, 34, 35, 37, 38, tapi tidak lebih dari 39. Nah, ya. Tapi bisa juga permanat 33. Bisa juga. Kira-kira ya, kira-kira begitu. Nah, saya melihat 30 lebih malaikat. Gimana terjemahin itu ya? Saya melihat kira-kira 30 lebih malaikat yabtadirunaha apa istilahnya? Berlomba-lomba untuk mengambil zikir tadi itu. Ya, untuk berebut mengambil zikir tadi itu agar apa? Agar menjadi malaikat pertama yang mencatatkannya, melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil bahwasanya para malaikat tadi kan yang disebutkan kita pertemuan yang kemarin bahwasanya malaikat itu ada yang menanti-nanti zikir orang-orang beriman lalu mencatatkannya bahkan berebut itu. Ya. Ya. Jadi saya melihat berapa, Bu? 30-an malaikat berlomba-lomba untuk mencatatkan zikir itu yang pertama kali dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sejak saya belajar hadis ini, saya seringnya baca ini. Kalau i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, yang mil as-sama itu jarang saya baca. Ya. Mubarakan fi. Mubarakan, salah itu. Mubarakan. Bukan mubarikan, mubarakan. Mubarakan, ya. Baik. Oh iya. Telinga Rasul itu nyaring, Bu. Begitunya penglihatan beliau. Beliau bisa melihat depan belakang. Beliau punya pandangan night vision. Jadi malam hari masih yang sama. Itu matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putihnya benar-benar putih, hitamnya benar-benar hitam. Saking hitamnya orang bisa ngaca depan wajah beliau. Saking bersihnya matanya. Kemudian kalau beliau malam hari bisa melihat sebagaimana siang hari. Itu juga kalau sholat, beliau bisa ngelihat depan dan belakang. Ya. Ibu tahu mobil-mobil, sebagian mobil-mobil punya kaca spion tuh, bisa depan belakang. Yang sholat dari pintu tahu. Yang masuk tahu. Tapi tahu depan belakang tahu. Ya.
Itu keistimewaan beliau, mukjizatnya Nabi kita. Baik, makanya apapun perilaku sahabat di belakang itu banyak ditanya Nabi setelah. Ada lagi riwayat yang lagi aneh lagi itu, ada kerjaan sahabat yang rukuk di pintu. Nah, ceritakan sini. Nah, itu juga Nabi ngelihat langsung. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang khusyuk itu tidak mesti lupa ingatan. Ada dibilang khusyuk itu fly, hilang semua, nggak tahu orang di mana. Enggak. Buktinya Nabi orang paling khusyuk, tahu kok di belakang ada yang ngomong begitu. Ya. Jadi apakah dia lebih khusyuk daripada Nabi sehingga lupa semuanya? Kan enggak. Dan makanya sebagian ulama mengatakan makruh mencingkan mata, menutup mata ketika sholat karena tidak tahu keadaan sekitar. Kecuali memang keadaannya tidak baik, dia harus dipejamkan matanya, baru boleh. Atau menambah kekhusyuan juga boleh. Baik, itulah 5 riwayat dari Sahih dan dari Bukhari dan Muslim. Ya. Dengan berbagai riwayat ada 5 tadi ya. Rabbana lakal hamdu nomor 1 sampai 4. Ada 2 yang tidak saya tulis. Ada nomor nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 nomor 4. Ya. Yaitu ahla sana'i wal majdi ahaqqu ma qalahul abd wa kulluna lakal abdun Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu tidak catat di situ. Baik. Kita dengar penjelasan Imam Nawawi di sini. Ya alam, kita tahulah bahwasanya annahu yustahab, dianjurkan an yajma'a baina hadhil askar kullaha. Dianjurkan untuk mengumpulkan seluruh zikir ini, kata Imam An-Nawawi. Ala ma qaddamnahu fi askari ruku', sebagaimana zikir-zikir yang lain seperti zikir di ruku'. Dianjurkan untuk menggabungkan seluruh zikir ini. Ya. Kalau memungkinkan, kalau menjadi imam tidak boleh. Imam itu harus sederhana, tidak boleh panjang kali, tidak boleh terlalu pendek. Jadi kalau kita sholat sendiri boleh menggabung-gabungkan riwayat tadi itu. Ya. Misalnya ibu baca tadi Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian baca lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, baca lagi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'um ba'du aw mil as-samawati wal ard wa mil al-ardi wa ma bainahuma ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalahu al-'abd wa kulluna lakal 'abdu, dan seterusnya tadi boleh dibaca seluruhnya. Baik, kalau hafal juga. Namun kata Imam Syafi'i wal fa in iktasara ala ba'dihha, kalau boleh meringkas falyaqtasir ala sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd wa mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi inilah yang diamalkan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia karena mengambil fatwa Imam Nawawi. Ya, mil'a ya bukan mil'u ya. Fa in balagha fi iqtisar ala sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu fala aqalla min dzalik. Tapi kalau mau lebih ringkas lagi kata Imam Nawawi, boleh dibaca sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tapi ini disebut dengan mubalagha fil iqtisar. Ini paket super hemat katanya. Bahasanya fa in balagha fil iqtisar. Kalau dia memang ambil paket hemat, bacalah Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu saja. Fala aqalla min zalik, tidak boleh kurang daripada itu. Ya. Namun sebenarnya kembali ke kaidah, kalau seseorang memang terburu-buru dan tidak sempat baca, tidak membatalkan sholat. Ya, sebagaimana mazhab Syafi'i. Kecuali mazhab Hambali kali ya yang wajib ya. Baik. Nah. Kemudian ditambah lagi keterangan oleh Imam Nawawi, wa alam anna hazil azkar kullaha mustahabbah lil iman wal ma'mum wal munfarid. Semua zikir ini hukumnya sunnah siapapun dia, apakah dia imam, makmum, atau solat jamaah atau solat sendiri, illa annal imama la ya'ti bijami'iha, kecuali kondisi mana imam tidak boleh membaca seluruhnya. Illa an ya'lam min halil ma'mumin, kecuali dia mengetahui keadaan para makmumnya annahum yu'siruna at-tatwil. Kecuali dia mengetahui kondisi makmumnya itu homogen dan mereka senang bacaannya panjang-panjang, kan udah bisa aja begitu ya. Contohnya di beberapa pesantren
atau institusi pendidikan Islam atau kompleks yang memang di situ memang jamaahnya masya Allah tabarakallah. Kalau imam tuh pengennya tuh seluruh jamaah kompak, maksudnya imam tuh harus panjang gitu kan. Atau di pesantren misalnya memang usianya cenderung banyak kan masih muda-muda, zikirnya diajarin sama ustadznya harus panjang gitu kan. Nah, itu boleh selama tidak ada heterogenitas ya, keragaman ya, menyebabkan dan fitnah bagi kaum muslimin, maka sederhanalah dalam memanjangkan gerakan sholat bagi imam, terutama masjid-masjid yang heterogen dan di pinggir jalan. Ya, masjid-masjid pinggir jalan itu janganlah bacaannya panjang-panjang, pendek saja. Nggak ada temannya berarti nggak sah sholatnya, batal. Iya, mereka itu sholat. Iya, sholat itu kan ada rukun, ada sunnahnya gitu, ada pembatalnya gitu kan. Nah, mereka itu mentarget rakaat, bukan mentarget sah sholat. Targetnya 20 rakaat kan. Target 20 rakaat. Tapi mereka lupa satu hal, itu sah sholat, rukun sholat. Itu rukun sholat itu tumak nina. Nah, jadi cepat tapi kualat gitu, cepat tapi mudarat gitu. Nah, lebih baik mungkin ada sudah mungkin mengingatkan. Ya. Ya. Lebih baik tidak sholat sebenarnya, dari kan hukum tarawih apa sunnah, daripada dia begitu lebih baik tidak sholat. Nah, kalau tidak lebih baik dalam sholat maksudnya tidak ya sholat itu masing-masing. Kalau kita tidak bisa mencegah itu, ya nggak usah ke masjid, udah sholat di rumah gitu. Kalau kita nggak mampu mencegah, kalau kita mampu menerangkan, mencegah ya baik, ubah itu biasa. Orang kalau hafal Quran ya, mengerti bacaan sholat, rasa-rasanya duduk lama berdiri itu tidak ada masalah. Nah, itu enak saja. Ya, apalagi sound sistemnya, suara imamnya bagus, enak aja. Ya, di Padang ini beberapa masjid doang yang saya notice enak gitu, imamnya. Ya, itu saya betah tuh, walaupun 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman tuh kayak pendek aja rasanya. Jadi ya, salah satunya Masjid Sahara Padang Pasir, ya. Masjid Raya Sumbar. Masjid apa lagi ya? Masjid mana lagi ya? Itu yang baru yang saya dengar enak sih imamnya. Masjid Raya Sumbar sama Masjid Raya Padang Pasir. Gitu. Ya. Saya nggak suka irama yang terlalu meleliu itu, enggak lebay itu enggak. Ini irama yang biasa aja, standar. Cuman makharijul hurufnya, tajwidnya bagus, sound sistemnya juga mendukung, masjidnya juga adem, ada AC, itu enak. Ya, saya dulu umroh itu pertama kali 2017 ya. Itu sholat subuh, kan kita udah nunggu udah lagi jam berapa gitu, gitu kan. Nah, imamnya cuma baca sehalaman, rasanya cuma 2 baris dibaca. Pendek aja rasanya, padahal lumayan panjang gitu. Ya. Iya. Kenapa udah ruku aja sih ya gitu. Itu malah gitu kan. Alhamdulillah sampai ke taraf itu sebenarnya. Yang harus kita usahakan gitu. Baik, kemudian wa'alam anna hadhihi zikri wa'alam anna hadhihi zikra sunnatun laisa biwajib. Ini semua zikir ini adalah sunnah, tidak wajib. Ya, artinya tidak, kalau lupa tidak membatalkan sholat. Kalau tidak dibaca, tidak ada uzur, tapi tidak dibaca rugi. Ya. Baik. Kemudian yukrahu qira'atu al-Qur'an fi hadzal i'tidal kama yukrahu fi ruku' wa sujud. Dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud dan juga i'tidal, ya. Makruhkan membaca Al-Qur'an ketika i'tidal sebagaimana di ruku' dan di sujud, kecuali di sujud baca Al-Qur'an yang kita ambil dalam rangka doa dengan niat berdoa, boleh. Jadi i'tidal nggak ada baca Quran ya Bu ya. Kecuali i'tidal pada rakaat kedua salat subuh, kita misalnya berdoa kunut misalnya. Dari situ kita kunut nazilah, kunut ada doa di situ yang mengambil dari Quran. Itu tidak dihitung membaca Quran tapi berzikir.
Baik itu juga ketika sujud kita berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Itu dihitungnya berzikir. Makanya perempuan haid, perempuan yang atau orang yang berhadas besar, atau dia bapak misalnya junub mau mandi gitu, mau tidur malas mandi gitu kan misalnya, tetap boleh membaca ayat kursi. Kenapa? Karena dia dalam rangka berzikir, bukan dalam rangka baca Quran. Kalau niatnya baca Quran dosa malah. Karena dalam keadaan kotor. Enggak, membaca dan memegang mushafnya yang full. Enggak, membaca, Bu. Nah, itu pemahaman yang banyak saya temukan di masyarakat. Membaca dan memegang mushafnya pun maksudnya memegang mushaf secara niat memang untuk niat megang lah gitu. Tapi kalau niat memindahkan tidak ada masalah. Kok anti banget gitu kan? Tidak. Iya, memegang niat. Memang niat dia untuk megang, lihat-lihat atau apa gitu kan. Kemudian Qur'annya juga full Quran, tidak ada terjemah. Kalau dia Quran terjemah, kemudian untuk niat berzikir tidak ada masalah. Iya, kembali ke niat masing-masing tadi itu. Innamal a'malu binniyat, ya. Membaca tidak boleh, Bu, kecuali membaca dalam rangka zikir. Ada ulama yang mengatakan boleh membaca dalam rangka ta'lim juga boleh. Misalnya dia guru Quran gitu kan, dia tetap ajarin walaupun kalau membaca itu niatnya ibadah, ta'abbud. Kalau ta'lim muamalah, hubungan, interaksi, pendidikan, bukan ibadah murni. Ibadah murni itu kan lillah dan ada tata caranya. Kalau orang dalam keadaan kotor, sedangkan dia berada dalam ibadah yang murni, itu artinya mencela agama, tidak boleh, dosa. Membaca Al-Quran dalam rangka ubudiyah, ibadah, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam rangka selain ibadah itu maksudnya taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah, dalam kondisi tidak bersih, gitu kan? Itu tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka apa tadi? Zikir, kemudian dalam rangka zikir itu kan manfaatnya perlindungan diri. Nanti kalau orang yang haid, atau orang yang nifas, orang yang junub, gimana tidurnya, ibadahnya nggak ada, zikirnya nggak ada, kacau juga. Boleh, tapi iya boleh ngajari, tapi boleh. Itu pengajaran boleh. Baik, ada pertanyaan soal i'tidal, Bu? I'tidal ini setahu saya dalam mazhab Syafi'i ada dua bentuk ya, Bu ya. Yang pertama tangan lurus bawah, yang kedua bersedekap lagi. Ya. Sebagaimana dalam mazhab Maliki, qiyam itu ada dua. Yang pertama adalah bersedekap, yang kedua lurus. Kan ada orang sholat Allahu Akbar ya, lurus ya tangannya. Itu salah satu mazhab dari mazhab Maliki. Ya. Tapi Syiah juga gitu kan, kononnya sih nggak tahu. Tapi nggak pernah belajar fikih Syiah. Syiah juga kayak gitu kayaknya. Baik, begitu juga dengan Sami Allah liman hamidah, lurus tangan samping, ya. Saya tunjukkan apa ya? Ada di ruku kita ya kan. Sami Allah liman hamidah. Angkat lagi tangan segini, kalau laki-laki dibuka, laki perempuan di segini. Kemudian samping lurusnya begini. Samping. Kebagian orang saya lihat begini dia. Dia pernah deh, Bu. Ya. Itu benar-benar diam dan tidak ada goyang sama sekali. Ada orang yang habis ruku, Sami Allah liman hamidah. Ini kayaknya kalau enggak goyang enggak srek gitu ya. Ya, Bu ya. Kayak mau loncat aja salto ke depan. Jadi harus benar-benar tumak ninah, diam. Kadang-kadang ada orang Sami Allah liman hamidah. Kayak gitu. Kadang dia siap-siap untuk megang tangannya begini. Itu macam kasus orang. Iya, ada yang ke belakang begini. Entah apa gunanya dia kayak gini. Mungkin ada kasih kode ke belakang gitu kan. Serang main volley gitu. Ya. Nah, jadi benar-benar Sami Allah liman hamidah, benar-benar diam.
pastikan diam karena itu bagian dari nina. Jadi tak ada bergerak sama sekali. Nah itu banyak sekali saya lihat tuh, macam-macam. Pokoknya kalau konfili, iya, iya ada tumanina, iya. Ada sebenarnya dicatat di situ. Enggak ada ya? Enggak ada. Iya, iya. Tumanina ya, bagus. Lupa saya. Tumanina. Jadi banyak sekali saya lihat tuh aneh tuh orang i'tidalnya tuh paling macam ragamnya. Tapi kalau dia begini tadi tak apa-apa. Allah liman hamidah dia begini lagi enggak masalah. Memang ada dalam mazhab Syafi'i. Yang masalah itu yang tadi itu goyang-goyang tadi itu. Banyak banget. Kadang saya duduk di belakang perhatiin orang sholat. Lihat keadaan umat. Kalau ada yang salah, yang salahnya itu fatal saya tegur biasanya. Sekian banyak yang saya tegur, banyak nggak nerima. Misalnya ada bapak, Pak tadi kurang rakaatnya Pak. Bapak datang sudah imam sudah berdiri ruku gitu kan, nggak dapat ruku kan. Banyak yang itu doang gitu ekspresinya gitu, nggak nerima gitu. Tapi ada sebagian ya, padahal buat kebaikan dia gitu. Iya. Padahal saya ngingetinnya baik-baik gitu kan. Mohon maaf Pak ya. Gitu. Ya kalau dia ya itu nggak boleh. Itu ketinggalan daripada baik. Sekarang ada pertanyaan soal i'tidal udah ya. I'tidal artinya seimbang, seimbang artinya i'tidal. I'tadala ya'tadilu i'tidal. Balance. Kalau memang secara posisi dia berada di tengah-tengah antara qiyam dan sujud ya. Antara qiyam dan duduk tasyahud. Ini tengah-tengah rakaat disebut dengan i'tidal. Kalau orang disebut rajulun mu'tadil, laki-laki yang moderat, atau seorang yang pikiran moderat, di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, disebut dengan mu'tadil atau wasati, i'tidal. Baik. Kalau ruku secara bahasa artinya menunduk. Kalau qiyam secara bahasa artinya berdiri. Nah, kan istilah-istilah itu kadang-kadang sering kita dengar tapi nggak paham apa sih itu. Baik, kita masuk ke ya, inti dari coba sini lihat Bu ya. Inti i'tidal adalah tahmid ini. Kalau inti daripada qiyam adalah qiraatul Quran, inti daripada ruku adalah tasbih, inti daripada i'tidal adalah tahmid. Maksud dari i'tidal itu adalah memuji Allah. Ya, seolah-olah dikatakan dalam keadaan senang puji Allah, keadaan susah juga puji Allah. Semua hal tahmid itu ada di buku. Ada di sini. Makanya semua riwayat mengenai i'tidal Rabbana lakal hamdu. Oh. Rabbana lakal hamdu itu sama artinya dengan artinya sama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lagi-lagi bersyukur. Jadi seolah-olah ada isyarat bahwasanya orang yang i'tidal, orang yang mu'tadil, orang yang benar itu adalah orang yang senantiasa menjaga syukurnya kepada Allah. Di posisi di atas dia bersyukur, di bawah dia juga bersyukur. Artinya ada dalam keadaan lapang bersyukur, dalam keadaan sempit bersyukur. Karena semuanya dari Allah. Baik. Tahmid maknanya apa, Bu? Itu ada sebelahnya itu. Secara bahasa kata tahmid artinya memuji atau pujian dan sekaligus memuji sekaligus bersyukur. Jadi kalimat alhamdu kemarin di tafsir Al-Fatihah apa maknanya dua langsung ya. Memuji sekaligus bersyukur. Yang syukurnya mutlak karena ada kalimat alif lam di situ. Ya, alif lam menunjukkan absolutnya, ya, kemutlakannya.
Maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang tampak maupun tidak tampak. Kalau orang mengatakan ashkuruka, maknanya dia bersyukur atas nikmat yang tampak. Kalau seorang mengatakan ahmaduka atau alhamd tadi itu, maknanya dia bersyukur secara mutlak, baik tampak atau enggak nampak nikmatnya. Kita dapat nikmat Allah, nikmat yang kita peroleh dari Allah nih, Ibu. Itu ada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Yang kita kenal, yang kita lihat, kita itu nggak akan sanggup kita. Apalagi yang tidak kita tahu. Apalagi nikmat-nikmat yang kita tidak tahu. Yang tidak kita tahu lebih banyak lagi daripada yang kita tahu. Yang kita tahu itu sangat sedikit. Dan yang sedikit pun tidak bisa kita hitung. Makanya bagaimana cara memuji dan bersyukur pada Allah dengan pujian yang sifatnya absolut. Maka diajarkan oleh Allah kalimat pujian yang layaknya bagi Allah, yaitu alhamdulillah atau walakal hamdu. Karena sebenarnya kita nggak layak untuk memuji Allah dengan pujian yang layak bagi Allah. Kita tak pandai memuji Allah dengan pujian yang layak sebagaimana layaknya pemberian Allah. Maka karena kemurahan Allah, Allah ajarkan kita zikir, ucapan syukur, yang dengannya Allah ridha dengan nikmat yang telah Ia berikan pada kita. Ya. Makanya ulama mengatakan di dalam mengucapkan alhamdulillah ada alhamdulillah. Karena Allah memperkenankan kita untuk mengajarkan kita kalimat yang dengannya Allah ridha ketika kita ingin mengekspresikan wujud syukur kita kepada Allah. Ya. Itulah makna tahmid. Baik, sekarang sujud. Saya mikir-mikir apa yang ketinggalan ya, bahasan. Kayaknya udah deh. Maka buka aja forum tanya jawab langsung Bu ya. Kalau ada yang masih belum paham. Nah, i'tidal yang ada doa adalah i'tidal dalam mazhab Syafi'i ya. Itu i'tidal pada rakaat kedua salat subuh yang diisi dengan doa kunut. Atau i'tidal pada rakaat terakhir salat witir. Isi juga dengan kunut. Kunut ini ada yang sifatnya dawam dalam mazhab Syafi'i ya, jelaskan. Ada kunut yang sifatnya dawam. Ini yang berbeda pendapat 4 mazhab. Syafi'i mengatakan dawam terus. Itu setelah itu salat subuh, rakaat kedua subuh, bangkit dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Setelah membaca Rabbana lakal hamdu, kemudian imam membaca Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda alain, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ustaz Muhammadiyah kok hafal? Kadang saya heran ya, orang kita nih sebagai akademisi, orang yang belajar ilmu agama Islam, patokannya udah salah, NU Muhammadiyah. Patokannya itu adalah ilmiah. Terserah nanti pilihannya kemana, mau dia kunut nggak ke kunut, tapi orang yang belajar agama tentu pasti bertemu dengan hadis-hadis itu. Pasti akan bertemu pembahasan itu. Dan kita bisa bahasa Arab, ya mudah banget ngapalin gitu. Saya dari dulu nggak pernah kunut, Bu. Tapi saya belajarnya dari buku. Dari guru-guru saya yang Syafi'i. Jadi saya tahu amalan-amalan itu. Ini lucu-lucu kadang-kadang orang nih. Belajar agama kok patokannya ormas. Ya, berormas tuh wasilah. Untuk berdakwah silahkan. Tapi kalau kita belajar agama secara ilmiah, pastilah kita tidak akan bisa menghindar dari pembahasan seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya sholat di Masjid NU misalnya, saya bisa kunut. Mimpin doa macam panjang bisa saya. Nah, sholat di Masjid Muhammadiyah juga bisa tidak berkunut. Ya. Karena dalilnya sama-sama kuat. Yang berkunut silahkan, yang nggak berkunut pun silahkan. Imam Syafi'i sendiri pernah sholat di masjid di Baghdad ya. Di Kufah, saya lupa. Di masjidnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ini berguru kepada Muhammad Hassan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hassan ini salah satu murid terbaik Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah pas di hari itu meninggal. Sehingga Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam mazhab yang paling tua kan. Cuman Imam Abu Hanifah ini sudah punya banyak murid. Nah, Imam Syafi'i ketika sudah selesai belajar dengan Imam Malik di Madinah, itu pergi ke kampungnya, kotanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah lama meninggal.
akhirnya berguru kepada salah satu murid terbaik dari Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Jika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, yang waktu itu Imam Syafi'i disuruh jadi imam, Imam Syafi'i nggak ada kunut sama sekali. Maka orang-orang heran, kenapa engkau yang berfatwakan kunut subuh itu sunnah dawam terus gitu kan, kenapa nggak kunut? Gimana saya mungkin kunut sedangkan saya berada di masjidnya Imam Abu Hanifah, menghormati pendapat beliau. Ya beliau tidak ada sujud sahwi, tidak ada segala macam, jadi tidak ada masalah itu. Yang kunut silahkan, yang nggak kunut silahkan. Kadang yang heboh ini, kadang-kadang yang kunut lawan yang nggak kunut, ribut ya. Akhirnya yang ketawa yang nggak sholat subuh, gitu kan? Ada? Apa? Imam Syafi'i nggak ada dalam riwayat beliau sujud sahwi, nggak ada. Ya. Ya. Kalau pakai Syafi'i tulen, memang kalau lupa kita nggak kunut ya harus sujud sahwi. Karena dianggap itu bagian daripada kesempurnaan atau sholat, kesempurnaan sholat. Gitu. Kalau ditinggalkan maka harus sujud sahwi. Soal perempuan ke masjid atau enggak itu bukan masalah. Kalau soal perempuan ke masjid atau enggak itu bukan masalah mazhab Syafi'i. Itu permasalahan yang umum semua. Ya, terkadang persoalan itu enggak akan masukkan masalah Syafi'i itu, enggak itu. Enggak, ada masalah mazhab. Ini kadang-kadang enggak ada hubungan antara persoalan dengan mazhab yang ada sebenarnya. Contohnya ada yang ini kejadian asli ya Bu ya. Ada orang bertanya kepada seorang syekh ya. Syekh, mazhab saya Hambali gitu. Dari kecil saya Hambali. Saya ingin bertanya suatu persoalan, tolong jawab dengan mazhab Hambali. Apa itu kata syekhnya kan? Ini di Arab kejadian. Kemudian dia bertanya, saya sholat berjamaah. Kemudian saya merasakan saya ada angin keluar, mohon maaf, dari belakang gitu kan. Dan saya nyium juga baunya nggak enak gitu kan. Bau gitu kan. Kemudian karena kurang yakin, ini batal nggak sholat saya kan? Saya pegang lah. Lalu ada saya rasakan teksturnya gitu kan. Untuk memastikan saya cium lagi gitu kan. Apakah saya sholat saya berurusan batal apa enggak itu Syekh? Tolong jawab dalam mazhab Hambali. Apa kata Syekhnya? Sepakat seluruh mazhab Anda telah buang air. Jadi, itu bukan mazhab lagi persoalannya itu. Baik. Sekarang kita masuk ke as-sujud ya Bu ya. Baik. Ya jadi gampangnya kalau kita sebagai makmum enak sebenarnya. Tinggal ikutin imam. Imam kunut ya kunut. Ya. Kalau imam nggak kunut ya nggak kunut gitu. Kenapa sih persoalan yang ibaratnya ikhtilaf soal kunut ini ikhtilaf yang sangat populer dan memang ada. Adalah. Fikih itu umumnya isinya ikhtilaf. Kalau Ibu belajar fikih 4 mazhab, itu sedikit sekali yang sepakat. Selebihnya itu ikhtilaf. Terutama masalah cabang-cabangnya, gitu. Detailnya. Gitu. Tapi kalau inti-intinya sepakat. Sholat subuh 2 rakaat itu sepakat. Gitu kan? Nah, jadi kalau soal yang kecil-kecilnya itu banyak yang ikhtilaf. Namanya juga fikih. Fikih itu kan produk ijtihad. Produk hasil diferensiasi hukum gitu kan, penurunan hukum dari teks. Makanya wajar terjadi perselisihan, bukan perselisihan, perbedaan pendapat. Baik. Nah, kalau bukan ahlinya membahas ikhtilaf ini, kadang fanatisme yang muncul. Kalau bukan ahlinya membahas ikhtilaf fikih ini, yang ada fanatisme. Tapi kalau yang ahlinya bahas fikih ikhtilaf, ya adem-adem aja. Makanya 4 mazhab ulama itu adem, kan semuanya itu masih satu apa istilahnya? Masih satu ikatan ke guru bermurid kan gitu. Apa istilahnya Bu? Masih satu perguruan mereka sebenarnya. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu pernah bertemu, itu akrab. Ya saling memuji keunggulan masing-masing gitu kan. Imam Malik muridnya daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru pada salah satu murid terbaik Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mereka itu masih berkait-kait lah gitu. Nah, enggak ada yang gontok-gontokan. Yang gontok-gontokan itu yang
Yang bawah yang baru belajar gitu. Baik. Kita sekarang sujud ya, Bu ya. Baik. Sujud. Kita belajar dulu tentang serba-serbi sujud. Sujud secara bahasa artinya menyungkurkan atau menyungkurkan badan ke tanah. Wa kharru sujjadan, dan mereka tersungkur. Tapi kalau sudah masuk ke istilah solat, istilah agama, maka bukan sembarang tersungkur gitu kan. Bukan sembarang sujud, tapi sujud yang memiliki tata cara sesuai dengan syariat Islam. Ya, ada nanti syarat sah sujud itu. Kapan dikatakan sujud itu sah, kapan dikatakan sujud itu tidak sah. Ya. Kemudian sujud, tempat sujud disebut dengan masjid. Orangnya disebut dengan sajid. Ahli sujud disebut dengan sejad. Ini istilah-istilah ya. Jadi gerakannya disebut dengan as-sujud. Tempat untuk bersujud disebut dengan masjid. Orangnya disebut dengan sajid. Ahli ibadah disebut dengan, atau ahli solat, orang yang rajin buat solatnya itu disebut dengan sajjad. Alhamdulillah hujan ya. Udah berapa hari ini abu ya. Ya. Sujud satu, sering mewakili makna solat itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT, Inna a'tainakal kautsar idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan. Apa ayat itu? Kok jadi lupa nih? Innahu kana. Sering mewakili makna salat itu sendiri, yaitu kalau dikatakan sujud dalam Al-Quran, maknanya adalah salat. Contohnya dalam surat Muhammad itu, tarahum ruk'an wa sujjada. Kalian melihat mereka ruku' dan sujud, maknanya salat. Maknanya salat. Wa minal laili fasjud lahu, dan di sebagian malam maka bersujudlah kepadanya. Maksudnya salat malam. Tak sujud doang. Wa minal laili fasjud lahu, dan di antara sekian malam kamu bersujudlah. Maksudnya adalah salat. Ya, jadi kalau sebuah perbuatan itu bisa mewakili perbuatan yang besar, sebuah bagian dari perbuatan mewakili dari perbuatan yang besar, berarti bagian perbuatan yang disebutkan itu adalah bagian yang penting dari kegiatan tersebut. Jadi kalau mengatakan sujudlah, maknanya adalah solatlah. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, bantulah saya ini ala nafsika bikasratis sujud. Kata Nabi, kalau kamu ingin berjumpa denganku di hari kiamat, ingin bergaul denganku, berjumpa denganku di hari akhirat, tolonglah dirimu untuk mewujudkan itu dengan memperbanyak sujud. Inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah dirimu untuk mewujudkan impianmu itu, untuk berjumpa denganku di akhirat, kata Nabi, dengan cara memperbanyak sujud. Maknanya memperbanyak sholat. Jadi betul, sujud itu sering mewakili makna sholat itu sendiri. Dan itu menunjukkan sujud itu salah satu bagian dari terpenting dari ibadah sholat. Makanya ulama berbeda pendapat, mana bagian sholat yang paling penting. Sebagian mengatakan qiyam, sebagian mengatakan sujud. Sebagian mengatakan qiyam, sebagian mengatakan sujud. Ya, sekian banyak gerakan sholat, yang paling penting apa? Kata ulama qiyam, karena ada Al-Quran. Sebagian mengatakan sujud, karena ada hadis. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Saat terdekat adalah saat yang terbaik. Berarti sujud adalah gerakan terbaik dalam sholat. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu, mana ibu yang pilih? Qiyam atau sujud yang gerakan terbaik dalam sholat? Dua-duanya. Sehingga
ini lah, kalau qiyam kita baca Quran. Gimana? Ada yang bisa menandingi Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi ini perbedaan ulama yang tak usah dibenturkan. Ambil aja dua-duanya. Ya. Jadi selama perbedaan itu sifatnya adalah ragam, enggak usah dibenturkan. Ya. Bisa diambil duanya ambil. Kemudian yang kedua, saat paling dekat dengan Allah itu ketika sujud. Jelas tadi ya. Kemudian dianjurkan memperbanyak doa di dalamnya. Dianjurkan memperbanyak doa. Sujud terapi menghancurkan kesombongan diri dan menghinakan diri di depan Allah. Ya. Ingat dosa pertama iblis apa, Bu? Tidak mau sujud. Jadi syariat pertama yang dilanggar di langit adalah sujud. Makanya setiap kali anak Adam sujud, itu iblis gak senang. Malah dalam riwayat Nabi SAW mengatakan orang yang sujud sujud tilawah, sujud sajadah, salah satu fadilahnya adalah menghancurkan punggung setan. Jadi dia tadi teringat tuh, flashback lagi dia ketika dia disuruh sujud. Asjud liman khuliqta tina, apakah saya mesti sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Ya, jadi ibadah pertama yang dilanggar oleh iblis adalah sujud. Artinya kalau kita nggak ingin jadi kawan iblis, ya kalau kawan itu kan yang sefrekuensi. Kalau orang Minang cuma sebaun. Kalau kita rajin sujud, artinya kita melawan daripada sifat-sifat iblis. Ya. Makanya orang-orang kalau mempelajari ilmu hitam, Bu, mempelajari dukun ilmu hitam itu, santet, sihir, itu biasanya apa? Jangan sholat 40 hari gitu. Jangan sholat 40 hari. Jangan sholat, jangan mandi, jangan wudhu 40 hari. Iya, katanya sih gitu. Iya, setannya masuk akhirnya. Ini sebaun nih katanya. Iya, bau sama nih gitu kan. Ingkar-ingkarnya sama gue nih katanya. Jadi itulah orang. Saya kira itu oknum ya, Bu ya. Oknum itu. Saya kira oknum itu, Bu. Oknum. Kalau orang yang datang ke masjid itu dalam rangka dakwah itu. Kalau orang sebenarnya bukan salah mereka. Ada salah mereka, tapi ada juga salah kita. Mereka itu kan datang dari luar kota, dari mana gitu kan. Seharusnya kan sebagai tuan rumah, kita menyediakan, kalau 3 hari kan maksimal, tamu kan harus dilayani gitu. Ngasih tempat tidur, ngasih fasilitas mandi, CK gitu kan. Cuman kadang kondisi tidak memungkinkan. Yang pertama. Yang kedua mungkin saya rasa itu oknum. Oknum yang tidak mengamalkan arahan-arahan dakwah itu gimana. Nah, dalam Quran kan ayat-ayat dakwah itu kan jelas itu. Wasiyabaka fatahhir kata Allah. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Berilah peringatan, bangkit beri peringatan, lalu bersihkanlah pakaianmu. Artinya itu kan terkait performa. Ketika kita menyampaikan Islam, tampilan kita harus dilihat, dijaga gitu. Jangan sampai ngomong tentang kebersihan sementara bajunya 3 hari tidak dicuci gitu kan, atau 3 hari tidak mandi gitu kan. Nah, ini kan bertentangan. Baik. Kita lanjut ke mana? Agak susah sih ngomongannya, agak kenceng.
Jadi mendekatkan sujud menyakiti iblis, ya benar ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mendekatkan kepada Nabi di surga, maksudnya ada seorang sahabat minta kepada diminta oleh Rasulullah berdoa. Kata Nabi, mintalah, kata Nabi. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah, saya ingin kedekatan bersama engkau ya Rasulullah. Murafaqah. Saya selalu sulit menyebut ini. Jadi ada seorang sahabat ini namanya saya lupa, dia tuh salah satu sekretarisnya Rasulullah. Standby terus di Masjid Nabawi gitu ya. Suatu ketika setelah dia nolong Rasulullah ngambil wudhu, kemudian Nabi menyuruh dia, mintalah, kata Nabi. Kamu mau minta apa sih? Saya doakan pada Allah nanti dikabulkan. Kemudian sahabat tadi itu kondisinya miskin ya, susah lah ya. Suruh minta sesuatu imbalan dari Rasulullah. Kemudian dia minta ini, as'alu murafaqataka fil jannah. Saya Rasulullah, lama dia mikir mau minta apa ya gitu. Dia minta akhirnya ini, ya Rasulullah, saya minta murafaqah, itu artinya adalah selalu dekat mendampingi engkau. Sebagaimana aku di dunia mendampingi engkau, saya ingin juga mendampingi engkau di akhirat. Sebenarnya ini jawaban doa yang sangat pintar, ya Bu ya. Dia mikir kalau saya minta dunia ini sementara. Saya minta sesuatu yang abadi. Kemudian saya minta apa ya yang abadi, gitu kan? Kalau akhirnya terbesitlah di kepalanya minta ini nih. Saya minta agar senantiasa mendampingi engkau di surga. Baik. Kalau mendampingi Nabi di surga, sebagaimana dia mendampingi Nabi sekarang di dunia. Kalau orang mendampingi Nabi di surga, kira-kira di neraka apa di surga, Bu? Kalau mendampingi Nabi di akhirat, itu maknanya di surga apa di neraka? Pastilah di surga ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kemudian kalau surga itu kan bertingkat tingkat. Kalau mendampingi Nabi berarti di lantai yang sama atau berbeda? Pastilah sama. Jadi dia minta surga yang paling tinggi berarti itu. Iya kan? Terus temannya Rasulullah lagi. Karena nggak semua orang nanti masuk surga, surganya level Nabi gitu. Level Nabi belum tentu juga bertemu dengan Nabi intensif. Sementara dia intensif bertemu Rasulullah gitu. Ini salah satu permintaan yang sangat pintar gitu, cerdas ya. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, minta lagi, kamu mau apa lagi? Kemudian dia mikir lagi, itu aja ya Rasulullah, cuman itu saya mintanya. Ajaib. Kalau saya diminta Nabi mungkin saya udah bilang macam-macam itu. Dunia akhirat saya minta. Tapi dia cukup ini saja. Akhirnya Nabi mengatakan, fa'inni maka tolonglah saya ala nafsika, untuk dirimu, untuk keinginanmu itu, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya apa, Bu? Saya akan tolong, saya akan doa kepada Allah, tapi kamu juga ada usaha. Ya. Saya doa pada Allah, insya Allah dikabul sama Allah, tapi juga kamu ada usaha. Apa usahanya? Perbanyak sujud. Itu perbanyak sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, sholat fardu tentu ya. Kemudian sholat sunnah. Artinya apa? Dengan kita rajin sujud, sholat,
ya, secara spesifik sujud itu menyebabkan kita memiliki kedekatan dengan Rasulullah di akhirat. Jadi ibaratnya Bu, kalau kita nonton sepak bola misalnya ya, Piala Dunia atau pertunjukan apapun misalnya, itu kan tiket itu kan macam-macam ya Bu ya. Ada tiket yang VIP gitu ya. Ada tiket yang VIP, ada tiket yang biasa reguler, ada yang tiket murah lah gitu, obral. Ya, istilahnya di belakang lah, nggak kelihatan apa-apa. Nah, tentu untuk bisa dekat dengan performance orang itu yang menampilkan itu dengan orang yang kita maksud, pengorbanan kita lebih dong, berupa uang gitu. Nah, pengorbanan kita dekat dengan Rasulullah itu sujud. Dah itu aja. Jadi bayar tiket untuk di akhirat dekat Rasulullah itu dengan sujud itu artinya. Bayangkan orang yang nggak pernah sujud itu jauh banget dari Rasulullah. Orang yang nggak pernah sujud atau sujudnya asal-asalan, sholatnya kagak benar, itu agak susah jumpa sama Rasulullah nanti di akhirat. Makanya kalau ingin jumpa Rasulullah sering gitu kan, tergantung kadar sholawat dan tergantung kadar sujud. Baik. Kemudian sujud simbol orang-orang beriman. Ya, malaikat sujud, disuruh sujud sama Allah, sujud. Ya, Nabi Adam, seluruh nabi dan rasul sujud Bu. Nggak ada nabi dan rasul semuanya kecuali sujud. Tidak pernah Allah mengirimkan nabi dan rasul di dunia ini kecuali semuanya sujud. Jadi satu hal yang membanggakan saya sebagai muslim adalah ibadah kita ini Bu, dijamin oleh Allah sama dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Dijamin sama dengan ibadahnya seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai akhir zaman. Sujud kita ini sujud yang orisinil. Ya, tata cara ibadah kita ini. Ya. Jadi ibaratnya kita satu bentuk ibadah, satu jalan yang sama yang dirintis, dilalui oleh para nabi dan rasul itu sujud. Ya. Meskipun sujud ini memang dalam syariat sejarahnya ada dua. Ada sujud ihtiram atau sujud penghormatan. Pernah saya jelasin masalahnya. Sujud penghormatan dan ada sujud ibadah. Ada sujud li ta'zim, ada sujud li al-ubudiyah. Ada sujud untuk penghormatan dan ada sujud untuk ibadah murni. Sujud untuk penghormatan sudah dihapus, tidak ada lagi, tidak boleh. Sujud penghormatan contohnya adalah sujud yang Allah perintahkan kepada malaikat, kepada Nabi Adam. Kenapa bisa dikatakan sujud penghormatan? Karena kalau bukan sujud penghormatan, sujud apa namanya? Masa Allah memerintahkan malaikat beribadah kepada Adam? Kan mustahil. Mustahil Allah memerintahkan hambanya syirik. Ya kan mustahil itu. Makanya itu disebut dengan sujud penghormatan. Sujudlah seluruh malaikat. Fasajadu ila iblis aba wastakbar. Kemudian sujudnya saudara Yusuf kepada Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf diceritakan 11 saudara Yusuf semuanya sujud kepada Yusuf. Berarti di zaman Bani Israel sujud kepada makhluk itu sujud penghormatan masih boleh. Datang Nabi kita Muhammad SAW mengharamkan secara mutlak sujud, baik sujud secara ibadah dan sujud secara penghormatan. Sujud penghormatan hukumnya haram, sujud ibadah hukumnya syirik. Jadi kalau ada orang sujud kepada sesuatu, jangan langsung dianggap syirik. Bisa jadi itu sujud penghormatan yang sifatnya haram. Ya haram artinya bukan dosa besar, tapi kalau syirik dosa paling besar. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, seandainya boleh aku merintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, akan kuperintahkan istri sujud pada suami. Seandainya, berarti itu Nabi nggak menyuruh. Itu hanya gambaran betapa suami mesti dihormati gitu. Kalaulah boleh sujud, berarti kan nggak boleh sujud itu sebenarnya.
Sujud yang dimaksud itu kalau Allah boleh adalah sujud penghormatan. Nggak mungkin Nabi kalau Allah boleh sujud syirik, ya nggak mungkin. Ya. Kemudian simbol orang-orang beriman, ya benar. Dalam surat Muhammad juga dikatakan tarahum ruk'an sujada. Kamu menyaksikan umat Nabi akhir zaman itu rajin ruku dan sujud. Ya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan apa? Dalam surah Sajadah itu kharru sujjadan, mereka itu tersungkur walam ya mereka wa yakhirru dalam ayat yang lain wa yakhirru lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka tersungkur sujud, kemudian mereka menangis, kemudian mereka bertambah khusyuknya. Nah, jadi memang orang-orang yang beriman dalam Al-Quran memang sering disebutkan sebagai orang-orang yang rajin bersujud. Baik. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Baik, saya baca ini ya dalam Al-Azkar ya. Fa iza faragha min al-azkar i'tidali, jika seseorang selesai dalam i'tidal, kabbara wa huwa sajidun. Dia bertakbir kemudian dia sujud, wa maddu takbir illa an yadha' jabhatahu 'alal ard. Jika seseorang sudah selesai membaca zikir i'tidal, kemudian dia bertakbir untuk pindah antara i'tidal menuju sujud dengan membaca takbir intiqali, ya, takbir perpindahan, dengan membaca Allahu Akbar, wa maddu takbir, dan panjangnya takbir itu kadarnya adalah sampai dia meletakkan keningnya ke tempat sujud. Baik. Jadi panjangnya lumayan ya, Bu ya. Ya, itu yang paling panjang rasa-rasanya gitu kan. Ya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kemudian Allahu Akbar. Nah, ketika posisinya sudah sempurna, baru dia membaca zikir di situ. Terus kalau yang tarawih balapan itu sujud belum sampai udah bangkit lagi, gimana kita? Itu unlogik, ya, tidak logis itu. Ya. Baik, waqad qaddamna hukma hadhihi takbirah, telah kami jelaskan sebelumnya hukum takbir ini, wa annaha sunnah, dan dia sunnah, walau tarakaha lam tubtil salatuhu wa lam yasjud lisahwi wa la yasjud lisahwi, dia tidak membatalkan salat dan tidak sujud sahwi. Fa idza sajada, kalau dia sudah sempurna sujudnya, atta bi azkar sujud, dan dia baru membaca zikir-zikir dalam sujud, ya. Di dalam surah Sajadah dikatakan innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujjadan. Nah, itu ayat tadi saya lupa. Adapun orang-orang yang beriman adalah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Tuhannya, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Nah, sujud dikomparasi dengan sombong. Berarti orang yang sujud sebenarnya mengikis kesombongan dirinya. Simbol tawadhu, rendah hati. Makanya Allah murka banget orang yang nggak sholat. Berarti dia mengagungkan dirinya, ya, sombong. Ya, wahum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Sedangkan iblis, fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Dia menolak untuk sujud, dia menolak dan sombong. Ya. Jadi orang yang sholat dan sujudnya benar, Bu ya, nggak mungkin dia sombong. Dengan apa yang dia miliki dari ilmu, kepala kan ilmu di sini nih, di bawahin dah, lebih rendah daripada, mohon maaf, belakang. Orang kalau rajin sholat dan sujudnya benar, nggak mungkin sombong dengan hartanya, nggak mungkin sombong dengan jabatannya, ilmunya, kedudukannya, profesinya, ya. Karena Allah dalam Quran mengatakan lawan dari sujud itu sombong, ya. Maka ada orang yang sombong sama sholatnya, itu aneh. Kamu tahu enggak tadi malam saya ada berapa rakaat tahajudnya? Ya, sombong. Mustahil, nggak mungkin ada orang yang bisa sombong dengan ibadahnya.
Baik. Kalau ada orang yang sombong dengan ibadahnya, berarti dia tidak mengerti makna ibadah itu sendiri. Baik, saya kira cukup dulu Bu ya. Lebat hujan. Yang Ustaz sampaikan itu kan disebarkan. Iya, baru kepikiran juga kemarin. Kayaknya kajian ini juga bagusnya rekam. Ini sebenarnya saya pakai buat kajian-kajian yang rutin yang lain kecuali ini. Ya. Nah, itu ada kadang-kadang begini, anaknya disuruh sholat dan dia sendiri tidak sholat. Terus gimana mau buka hati? Itu ada sifat-sifat Yahudi dalam dirinya itu. Yahudi kan salah satu sifat Bani Israel apa, Bu? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab. Mengapa engkau menyuruh orang berbuat baik sedangkan engkau sendiri melupakan dirimu, kata Allah. Suruh anaknya sholat, di sini nggak sholat gitu kan. Nah, jadi bapak Yahudi itu. Tapi dia pun lakukannya tapi anaknya jadi ustaz di sana dulu ya masih minum kan udah tua Tuhannya kan Asik gitu ya? enggak malah enggak saya tapi video udah bagus semua terus dia waktu pas orang pandemi ini kan dia datang ke klinik saya untuk swab kan terus di mau mana mau ke Maroko tapi sekarang dia sendiri tidur di Maroko Oh. itu apa ya itu apa aja gimana apanya yang dapat dia anak musuhnya Ya, itu berarti memang hidayah itu di tangan Allah secara mutlak. Ada nabi anaknya kafir. Nabi Nuh alaihissalam. Ada nabi istrinya kafir. Nabi Lut. Itu ada, jangankan itu, di zaman Nabi juga ada. Itu Umayyah bin Khalaf, musuh bebuyutannya Bilal, yang menyiksa Bilal itu, Umayyah bin Khalaf, punya anak anak soleh banget namanya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan bin Umayyah itu sahabat. Walid bin Mughirah, dedengkot ketua kafir Quraisy, anaknya jadi jenderal perang Islam, Khalid bin Walid. Siapa lagi? sudah begitu aja maksudnya sudah Dia memang hidayah. ya begitu ya Memang hidayah berarti, Bu. Hidayah sampai ke anaknya. Boleh jadi itu, boleh jadi ya. bisa menolong anak iya Itu saya jadi tergantung gimana Islamnya dulu, Bu. Kalau dia sholatnya gimana keyakinannya mengenai sholat, harus dicari, lihat betul. Atau boleh jadi tambah memberatkan orang tuanya. Jangan sangka itu prestasi aja. Kalau anaknya soleh hebat jadi ustadz, kemudian bapaknya nggak sholat, kemudian kok gimana sih gitu kan? Boleh jadi itu pemberat hukuman buat ayahnya. Kenapa begitu? Sebegitu dekat hidayah kepada engkau, anakmu jadi gitu nggak dapat pelajaran. anak sendiri Itu dekat. Jadi wujudnya anak yang soleh dari orang tua yang salah gitu kan, orang tua yang bejat, itu banyak sekali perspektif pemandangannya. Ya, kalau kita sebagai teman atau orang yang kenal, ya doakan aja mudah dapat hidayah gitu. Terus ajak dia. Tapi kalau secara hukum agamanya itu banyak sekali itu. Bisa jadi itu sebuah fadilah, keutamaan buat ayahnya gitu kan, syafaat dia di akhirat, atau boleh jadi pemberat azabnya di akhirat. Karena sedekat itu hidayah, anak engkau ustaz, kau udah sholat gitu. Makin berat nanti azabnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya. Ya, begitu juga wujud ustadz, adanya ustadz atau ulama di satu daerah, itu komplek gitu. Ada ustadz di Taruko itu kenapa nggak ngaji? Kenal orang Taruko semua. Ada ustadz di Cihatu tapi kenapa nggak dipelajari di sana gitu. Jadi hukuman. Jadi wujudnya dakwah itu bisa jadi tiba di penolong, mengangkat derajat sebagian orang, dan jadi merendahkan sebagian orang lain. Nah, begitu juga adanya Quran gitu. Baik, cukup ya.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang Wah, irit.